Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 596. Mengaum. Tanda seru. Di atas langit, Dewa Raja Binatang meraung, dan Wang Gui serta Xiao Wei pergi. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mu Zan memandang Lin Yan dan bertanya. Mu Zan, suatu hari, jika kamu tumbuh ke tingkat tertentu, apakah kamu akan mengkhianatiku? Lin Yan tiba-tiba berbicara sambil menatap Mu Zan. Mu Zan tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Lin Yan menanyakan pertanyaan ini, tapi kemudian dia tersenyum. Melihat senyuman ini, Lin Yan juga tersenyum. Senyumannya begitu berani dan hangat. Setelah ribuan tahun terlahir kembali dan bertahun-tahun yang panjang, Lin Yan tidak ingin melihat orang yang salah lagi. Dan pemandangan ini sepertinya tertuju pada gunung abadi ini. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Yan telah melakukan perjalanan keluar masuk pegunungan utama. Mengaum. Di antara pegunungan, binatang buas mengaum. Ketika Lin Yan masuk dan keluar ruangan, dia diikuti oleh lebih dari selusin binatang dewa, atau bahkan ratusan binatang suci. Lin Yan kini telah mencapai penjinak binatang tingkat ketiga. Menjinakkan binatang buas ini juga mencapai batas Lin Yan. Binatang dewa ini hanyalah binatang dewa yang tingkat kekuatannya setara dengan alam dewa dan manusia. Binatang sekuat Dewa Raja Binatang tidak bisa dijinakkan menurut keadaan Lin Yan saat ini. Ketika Lin Yan menjinakkan binatang itu, seluruh kota Dongling menjadi gempar. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun dari Kekaisaran Yunton sebenarnya ingin mendirikan sebuah sekte. Masih menyebut sekte Anda sebagai istana surgawi. Terlebih lagi, tidak bisa dibangun dimanapun, kecuali di Gunung Xiandao. Ini hampir membuatku tertawa terbahak-bahak. Bahkan keluarga Hua, keluarga Mo dan pasukan lainnya mendengus dingin ketika mendengar berita itu. Tapi kekuatan lain, setelah tersenyum, mengabaikannya sama sekali. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator di puncak Saint Realm? Namun, beberapa orang memiliki pandangan dingin, dan kemudian berkata, jika orang desa dapat memulai sebuah sekte, lalu apa pendapat orang lain tentang kami, para praktisi kota Dongling? Sudut mulut beberapa orang. Lin Yan? Itu benar-benar Lin Yan. Dia akhirnya datang ke kota Dongling. Sudah waktunya kita menemukannya. Hanya saja letaknya sangat jauh dari Gunung Xiandao. Menurut kecepatan kita bisa. Aku tidak bisa menghubunginya dalam 5 hari. Tiba. Petik 2. Saya masih memiliki beberapa batu dan artefak ilahi. Kita harus dapat menggunakan ini untuk pergi ke Gunung Xiandao melalui susunan teleportasi kekosongan ilahi. Istana Surgawi akan mengadakan upacara pembukaan dalam 5 hari, berhari-hari, jadi bagaimana kita bisa tertinggal? Pada saat ini, ekspresi orang-orang ini membara. Mereka adalah Bai Jue, Mu Chen dan lainnya. Setelah mereka diusir dari Taman Peri, mereka bersembunyi dengan hati-hati. Kota Dongling sangat besar sehingga bukanlah tugas yang mudah bagi keluarga Mo dan orang lain untuk menemukannya. Bahkan terkadang mereka menghela nafas, kapan hari-hari ini akan berakhir. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa mereka tidak perlu bersembunyi atau berada di rumah di seluruh dunia. Karena mereka punya basis. Apa arti gunung yang ditinggalkan? Saya yakin selama Lin Yan ada di sini, gunung yang ditinggalkan itu pasti akan menjadi gunung harta karun. Bai Jue berbicara, matanya dipenuhi antisipasi. Hal yang sama berlaku untuk Mu Chen dan lainnya. Kemudian mereka meninggalkan tempat ini dan menuju Gunung Xiandao. Di halaman Peri, Yang Fu dan yang lainnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Akhirnya sampai di sini. Bahkan ada air mata di matanya.
Mereka telah bekerja sebagai tukang di Akademi Abadi dan tidak memberontak dan pergi hanya untuk hari ini. Ledakan. Kali ini, Lin Su langsung meledakkan sapu di tangannya. Dia hancur berkeping-keping, lalu berkata, Lin Yan ada di sini, apa yang masih kita lakukan di sini? Ayo pergi. Masih memberitahu Qian Sang. Seseorang bertanya saat ini. Beritahu dia, apakah kamu gila? Anak itu pasti mengkhianati teman-temannya untuk mencari kejayaan. Dia baru saja memasuki gunung bumi untuk berlatih. Kudengar dia telah menerobos ke alam dewa dan manusia beberapa waktu lalu. Dia adalah jauh lebih kuat dari kita sekarang. Yang dia berkata dengan sedikit jijik. Bagaimana dengan Ling Qi? Pria itu bertanya lagi. Saat menyebut Ling Qi, semua orang sedikit mengernyit. Dia saat ini sedang mengasingkan diri di Tianshan. Kita tidak bisa melihatnya, dan dia tidak bisa keluar. Dia pasti tidak tahu bahwa Lin Yan telah datang ke kota Dongling. Tapi apakah menurutmu dia tidak akan menemukan Lin Yan jika dia tahu bahwa Lin Yan adalah di sini? Kata Lin Su. Mendengar ini, semua orang tertawa. Selama tahun ini, setiap kali ada pertempuran, Ling Qi akan selalu berada di sisi Lin Yan, siap bertarung dengan nyawanya. Jika dia tahu, bagaimana mungkin dia tidak datang ke Lin Yan? Terlebih lagi, bahkan Chu Wei dan yang lainnya tidak dapat melihat Ling Qi di Akademi Abadi sekarang. Din Linghe telah memasang penghalang untuk Ling Qi. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Ling Qi adalah seorang jenius yang tinggal di Akademi Abadi selama 10.000 tahun. Dalam kondisi ini, tidak ada seorang pun di seluruh Akademi Abadi yang berani menyentuh Ling Qi sedikit pun. Oleh karena itu, mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan Ling Qi. Jadi, pada saat ini, mereka semua langsung meninggalkan halaman peri. Lin Yan terus melakukan perjalanan antar pegunungan. Saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Lin Yan, apakah kamu benar-benar datang? Kata seseorang. Dia telah berada di sini beberapa hari terakhir ini. Saudara Jia, yakinlah. Orang bernama Saudara Jia adalah anggota keluarga Jia, bernama Jia Hou. Pada saat ini, ekspresinya memadat, menunjukkan ekspresi dingin, dan kemudian berkata, karena Saudara G berkata demikian, tunggu saja di sini, anak ini. Itu terlalu sombong. Tidak apa-apa membunuh orang dari keluarga Jia saya dan tidak melarikan diri, tetapi Anda masih ingin mendirikan sekte. Hahaha, ini memang lelucon besar di daerah ini baru-baru ini. Orang lainnya adalah G. Rumah G Wei. Selain mereka, ada dua orang lainnya yang keduanya telah mencapai alam dewa dan manusia. Namun, G Wei berada di puncak alam dewa manusia. Dan Jia Hou bahkan lebih kuat lagi, mencapai ranah Raja Dewa. Jika Saudara Jia mengambil tindakan, Lin Yan akan mati. Setelah beberapa saat tenggelam, mereka mendengar suara dan melihat sekeliling. Itu adalah Lin Yan. Lalu G Wei berkata, Lin Yan tidak berada di puncak alam suci. Meskipun dia bisa membunuh para penggarap alam ilahi dan alam kecil, di mata mereka, dia hanya mengandalkan pedang ilahi itu. Saat ini, ketika para pembudidaya di alam Raja Dewa mengambil tindakan untuk menghadapi Lin Yan, mereka terlalu memenuhi syarat dan kurang dimanfaatkan. Terlebih lagi, G Wei merasa meskipun dia satu-satunya yang mengambil tindakan, itu sudah cukup. Memenggal kepalanya akan memberinya keuntungan. Aku akan menghancurkannya dan kemudian meninggalkannya di area ini dan membiarkan binatang buas itu mencabik-cabiknya. Jia Hou berkata dengan dingin. Nadanya tidak kecil. Saat ini, sebuah suara terdengar. Beberapa dari mereka tiba-tiba berkonsentrasi dan melihat Lin Yan di puncak pohon. Hah? Lin Yan, saat kamu melihat kami, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon ampun?
Melihat Lin Yan begitu tenang, Ge Wei dan Jia Hou juga sedikit terkejut, lalu mereka menunjukkan kekuatan di tubuh mereka. Raja Dewa, puncak alam dewa manusia, dua penggarap alam dewa manusia, cek-cek, jika kamu ingin membunuhku, Lin Yan, dengan kekuatan ini, kamu keluarga Jia dan keluarga Ge benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Tapi itu hanya benar, Istana Surgawi kita akan mengadakan upacara pembukaan sekte dalam beberapa hari. Ketika waktunya tiba, gunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada sekte Istana Surgawi kita. Menatap keempat orang ini, Lin Yan tiba-tiba berteriak. Sombong. Kata-kata Lin Yan membuat Ge Wei dan Jia Hou marah. Tiba-tiba, badai spiritual terbentuk pada mereka dan mencekik Lin Yan dalam sekejap. Di mata mereka, badai ini saja sudah cukup untuk menekan Lin Yan. Bang! Tetapi pada saat ini, pakaian Lin Yan tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan badai spiritual Ge Wei, Jia Hou, dan lainnya hancur sebelum mereka bisa menyentuh Lin Yan. Hah! Melihat pemandangan ini, mereka berempat mengerutkan kening, sedikit terkejut. Auramu, sebenarnya telah mencapai tingkat transformasi ilahi setengah langkah. Apakah air terjun spiritual air ilahi memiliki efek yang begitu ajaib? Jia Hou mendengus dingin. Tetapi meskipun kamu mencapai level ini, lalu kenapa, dibandingkan dengan kami, kamu masih seperti semut? Ge Wei juga berteriak. Ledakan. Kemudian mereka memusatkan kekuatan spiritual mereka dan menggunakan keterampilan seni bela diri mereka satu demi satu. Awalnya, hanya Jia Hou yang dia butuhkan untuk menghadapi Lin Yan. Tapi kesombongan Lin Yan membuat mereka benar-benar marah, dan mereka berharap bisa segera menyingkirkan Lin Yan. 4 orang menyerang pada saat yang sama. Di antaranya Jia Hou menunjukkan kekuatan alam Raja Dewa secara ekstrim. Berdengung. Saat mereka mengambil tindakan, senyuman muncul di bibir Lin Yan. Dalam hal kekuatan spiritual, Lin Yan mungkin tidak sebaik seorang kultivator di alam Raja Dewa, tetapi kekuatan jiwanya saat ini telah mencapai tingkat Master Jiwa Dewa kelas 1. Lihat, kekuatan jiwa, Bape, yang asli meledak seperti gelombang besar. Pada saat ini, Lin Yan tidak keberatan dan bahkan menunjukkan jiwa yang dipil jiwa. Di bawah matahari jiwa ini, kekuatan jiwa Lin Yan juga menjadi sangat arogan. Ledakan. Kekuatan jiwa melesat lewat, dengan cepat melawan seni bela diri orang-orang ini, dan bahkan meledakkan kekuatan spiritual dari dua pembudidaya alam dewa manusia. Dan kekuatan jiwa melaju langsung ke dalam jiwa mereka dan dengan cepat mendarat di jiwa mereka. Klik, suara teredam terdengar, dan jiwa kedua pria itu terguncang. Darah muncrat, napas mereka masih ada, tetapi mereka benar-benar kehilangan kekuatan bertarung, seolah-olah mereka telah menjadi orang yang tidak berguna. Setelah konfrontasi singkat, kedua pembudidaya alam dewa ditekan, yang juga membuat Ge Wei dan Jia Hou serius. Untuk kedua orang ini, Lin Yan mengambil kembali sebagian kekuatannya di saat-saat terakhir. Upacara pembukaan Istana Surgawi selalu harus membunuh ayam untuk menakut-nakuti para monyet. Meskipun keduanya sedikit lebih lemah, mereka masih sedikit menghalangi. Setelah menekan mereka, kekuatan jiwa Lin Yan masih belum hilang, dan dia menyerang Ge Wei dan Jia Hou dengan ganas. Boom boom boom. Pada saat ini, Jia Hou meledakkan tubuh dewanya, dan aura tempat itu menjadi aneh. Lapisan tanah di tanah mengendur sesaat, dan kemudian mengembun, berubah menjadi pedang tajam yang menghadap kekuatan jiwa Lin Yan. Tubuh roh bumi. Ini adalah pertemuan pertama Lin Yan. Namun meski begitu, kulit Jia Hou sangat pucat. Kekuatan jiwa ini sangat kuat, melebihi ekspektasinya. Sedangkan untuk Ge Wei, bahkan lebih buruk lagi. Pada saat ini, dia mengeluarkan senjata sucinya dan meledakkan tubuh dewanya,
tetapi dia hampir tidak bisa menahan kekuatan jiwa. Jika kamu bertahan lebih lama, jiwa yang dalam pil jiwanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi waktunya terbatas. Memang benar demikian adanya. Mengandalkan matahari jiwa ini, meskipun Lin Yan hanya seorang master jiwa kelas 1, kekuatan jiwanya sebanding dengan master jiwa kelas 4. Tapi bagaimanapun juga, Lin Yan bukanlah master jiwa kelas 4 yang sebenarnya, meskipun dia tidak bisa menjadikan kekuatan jiwa ini sejauh master jiwa kelas 4. Meskipun itu hanya mungkin, saya akan menunjukkan kekuatan ini sebentar, tetapi itu jelas cukup untuk menangani Anda. Lin Yan tersenyum dan berkata. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah rune meledak, dan dalam sekejap, tempat itu bersinar dengan cahaya. Gwei dan Jiahou melihat formasi terbentuk di bawah kaki mereka, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Kata Jiahou, Hou berkata dengan kaget. Kamu pikir aku tidak tahu kamu menungguku di sini? Lin Yan mencibir. Ternyata kamu sudah tahu bahwa kami akan membunuhmu, jadi kamu menyiapkan formasi di sini terlebih dahulu dan menunggu kami mengambil umpan. Gwei mengerti sepenuhnya, dan kemudian menunjukkan senyuman pahit. Pemuda di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Boom! Formasi itu meraung, dan cahaya ilahi memenuhi udara. Mereka baru saja mampu melawan kekuatan jiwa Lin Yan, tapi sekarang ini namun, setelah beberapa saat, mereka tidak dapat menahan arai penghancur dewa 4 dimensi, dan jiwa serta tubuh mereka semua terluka. Bas! Kemudian mereka melihat Lin Yan memadatkan sebuah rune lagi, meledakkan meridian mereka sepenuhnya. Hancurkan! Ah! Tanda seru. Dua suara menyakitkan tiba-tiba keluar dari pegunungan. Jiahou dan Gwei menatap Lin Yan dengan penuh kebencian. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar hancur dan menjadi tidak berguna. Setelah beberapa saat, Jiahou berbicara. Gwei mengatupkan giginya, dengan cara yang sama. Alam akan membunuhmu. Sejak kamu ingin membunuhku, kamu ditakdirkan untuk dibunuh, tetapi hari ini bukan waktunya. Kata Lin Yan. Kamu. Keduanya tampak ngeri. Bas. Tepat ketika mereka hendak mengatakan sesuatu, pola binatang bersinar di dahi Lin Yan, dan 3 garis itu sangat terang. Penjinak hewan. Petik 2. Dan ini masih kelas 3. Petik 2. Melihat ini, mereka berempat, Gwei dan Jiahou, tercengang. Ho 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 ho. Saat berikutnya, serangkaian suara yang mengkhawatirkan segala arah tiba-tiba muncul. 15 binatang suci ada di depan, dan 500 binatang suci berada di belakang. Kemudian binatang suci ini mereka berempat, Gwei dan Jiahou, menatap mereka dengan mata menyala-nyala. Apalagi sekarang keempat orang ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, wajah mereka membiru. Yan sangat luar biasa. Bahkan untuk penjinak binatang tingkat ketiga, sudah cukup mengesankan untuk bisa menjinakkan 2 atau 3 binatang suci. Tapi sekarang, melihat skala seperti itu, ada senyuman di bibir Lin Yan. Titik. Kata Lin Yan. Mengaum. Binatang buas itu mengaum dan segera membawa keempat orang itu pergi. Sekarang, Gunung Xiandao telah menjadi sangat hidup. Di bawah tindakan Muzan, meskipun puncak utama Gunung Xiandao masih sederhana, tingkat suci para pembudidaya puncak ingin membangun rumah dengan sangat cepat, dan sekarang mereka memiliki skala tertentu. Ketika Bai Jue dan yang lainnya muncul, semua orang meneteskan air mata. Titik. Sulit untuk menggambarkan perasaan berada di negeri asing, mengalami kematian, dan bertemu lagi. Ketika titik Lin Yan kembali dari pegunungan, hari sudah berlalu, siapa mereka? Melihat binatang buas di belakang Lin Yan, serta Gwei, Jiahou dan lainnya, Bai Jue menghela nafas dalam-dalam. Masih ada 4 hari lagi,
yaitu hari di mana istana surgawi akan resmi didirikan. Aku takut akan ada banyak masalah pada orang, kan? Oleh karena itu, sekte tersebut harus selalu memiliki pencegahan. Lin Yan tersenyum dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga menunjukkan senyuman. Tapi mata Lin Yan dalam dan dia tahu bahwa pencegah ini tidak cukup. Tahu apakah aku bisa menggunakan perintah pembunuhan ini sekarang? Berapa banyak pembunuh berdarah yang dipanggil? Lin Yan diam-diam berpikir perintah pembunuhan diperoleh Lin Yan dari batu di rumah judi Sensi. Dan batu-batu itu berasal dari reruntuhan kuno. Saya khawatir puluhan ribu tahun yang lalu, seorang tetua dari sekte pembunuh darah bertarung dengan orang kuat di daerah itu dan mati dalam pertempuran tersebut. Sekarang, Lin Yan mendapatkannya secara tidak sengaja. Lin Yan mengetahui aturan sekte pembunuh darah dengan sangat jelas. Oleh karena itu, dengan perintah pembunuhan ini, Lin Yan memiliki kartu truf untuk mendirikan sebuah sekte. Di bawah malam, Gunung Xiandao mendidih. Teman-teman bersatu kembali setelah mengalami ini, dan tentu saja sulit untuk mengatakan apapun. Setelah kegembiraan, Lin Yan juga mengeluarkan pil ajaib. Ini adalah pil penyeberangan dewa. Bai Jue dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat pil ini. Dan Jia Hou dan yang lainnya semakin ingin mati. Karena pil ini milik mereka. Untuk menciptakan istana surgawi, Anda harus memiliki dasar. Karena kekuatan Anda telah mencapai tingkat ini, jika Anda meminum pil ini, Anda pasti akan mampu menerobos ke alam dewa, kata Lin Yan. Melihat Lin Yan, Muzan dan yang lainnya segera mengangguk. Selama setahun terakhir, mereka menjadi sangat kuat. Semuanya dilakukan oleh Lin Yan. Asli Gu. Mereka akan selalu mengingat kebaikan ini di hati mereka. Setelah masing-masing menerima obat mujarab, mereka semua mencari tempat dan mulai berlatih. Setelah malam ini, istana surgawi akan dapat menambahkan 10 pembudidaya alam ilahi. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, alam perlintasan dewa merupakan alam yang luas, yang terbagi menjadi alam dewa dan manusia, alam dewa dan raja, dan alam dewa dari rendah ke tinggi. Selama seseorang meminum ramuan ilahi ini, Muzan dan yang lainnya pasti akan mampu mencapai tingkat alam dewa manusia dengan bakat Muzan dan lainnya. Dengan 10 dewa dan 15 binatang dewa, bahkan jika Anda ditambahkan ke dalamnya, apa yang disebut sekte Anda sangat lemah. Dan jika sebuah sekte ingin memelihara begitu banyak binatang dewa, tahukah Anda berapa banyak pil yang dibutuhkan? Benar-benar luar biasa, dan saya tahu ada banyak sekali orang di kota Dongling yang ingin melihat lelucon Anda. Mungkin mereka tidak akan mengambil tindakan akhir-akhir ini, tetapi ketika Anda benar-benar mengadakan upacara pembukaan pesta, mereka mungkin akan muncul, disebut, Tiandian, akan menjadi sekte terpendek dalam sejarah kota Dongling. Mungkin tidak akan bertahan 1 jam pun. Jia Hou berkata sinis saat ini. Mengaum. Sayangnya, begitu dia selesai berbicara, seekor binatang mitos bergegas dan merobek lengannya, menyebabkan dia berkeringat kesakitan. Melihat pemandangan ini, Gwei dan 2 orang lainnya langsung menutup mulutnya karena kagum. Kekuatan ini memang tidak cukup untuk membuat masyarakat kota Dongling mengakui sekte Tiandian. Bagus kalau kamu tahu. Jia Hou bertekad mati saat ini dan berkata dengan gigi terkatup. Tapi, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya memiliki kekuatan kecil ini? Lin Yan tersenyum. Kamu adalah anak desa tanpa latar belakang, dan kamu telah memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan lain? Tapi Lin Yan mengabaikannya dan berjalan menuju dojo megah di Gunung Xiandao. Dojo ini lebih besar dari luas paviliun dewa. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan memadat, dan dalam sekejap,
cahaya bersinar, dan sebuah formasi muncul. Kemudian Lin Yan melangkah ke formasi ini. Berdengung. Ada desas-desus di lorong kosong, dan Lin Yan tiba di tepi air terjun air ilahi. Kamu, akhirnya di sini. Ditulis oleh Lin Yan, Tang Xidao. Gunung Xiandao hampir siap, kata Lin Yan. Sepertinya tekadmu untuk mendirikan sekte masih kuat. Lin Yan tidak menjawab, sorot matanya berarti segalanya. Jika hari itu tiba, aku khawatir akan ada sungai darah, kan? Lalu Tangsi menarik napas dan berkata, pasti seperti ini. Lin Yan juga berkata, berapa banyak orang yang ingin kamu bunuh? Tangsi bertanya lagi, saya tidak ingin membunuh siapapun, tetapi jika ada yang menghentikan saya akan membunuhnya, mungkin 100.000, mungkin 1 juta. Ini adalah jalan hidupnya. Dia tidak punya pilihan. Berbeda dengan para kultivator biasa ini, Lin Yan memahami misinya. Jika dia tidak tumbuh dewasa, umat manusia akan berada dalam bahaya. Oke, mata Tangsi juga meledak, dengan ekspresi ngeri di matanya. Selama bertahun-tahun, Paviliun Sen berada dalam kondisi lesu. Sekarang Tangsi ingin mendorong Paviliun Sen ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin, ini adalah peluang. Saya benar-benar ingin tahu mengapa Anda membantu saya. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Gunung Xiandao? Lin Yan bertanya sambil menatap Tangsi. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu, tapi ini terkait dengan rahasia Paviliun Senku, jadi aku tidak bisa mengungkapkannya. Tapi, aku bisa memberitahumu, aku tidak tahu banyak, tapi, aku percaya pada takdir, jadi aku akan memberitahumu segalanya tentang Paviliun Sen. Taruhannya ada padamu. Jika taruhannya benar, Paviliun Sen akan meroket. Jika taruhannya salah, Tangsi menutup matanya sedikit. Paviliun Sen baru saja dihancurkan beberapa tahun yang lalu. Tangsi tahu apa artinya membantu Tiandian 4 hari kemudian. Belum lagi menjadi musuh dengan seluruh kekuatan di kota Dongling, setidaknya menjadi musuh dengan setengah kekuatan. Dan meskipun tidak ada orang kuat di alam pembunuhan abadi, begitu orang kuat seperti itu mau tidak mau mengambil tindakan, Paviliun Ilahi akan dihancurkan. Paviliun Ilahi pasti akan berkembang di tanganmu, kata Lin Yan. Hahaha, Tangsi tertawa, dengan tatapan bangga di matanya. Kemudian dia memandang Lin Yan dan berkata, katakan padaku, apakah benar takdir kita sudah ditentukan sejak kita lahir? Setelah mengatakan ini, Tangsi sendiri tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, dan juga kepada seorang anak laki-laki yang baru berusia 18 tahun. Namun justru karena legenda tentang Paviliun Sen dan Akademi Abadi, dia mulai lebih memikirkannya. Mungkin, tapi, jika kamu bertekad dan cukup kuat, kamu bisa lepas dari takdir ini dan mengendalikan hidupmu. Lin Yan menatap Tang Xidao. Kata-kata ini membuat ekspresi Tangsi memadat dan dia menatap Lin Yan dengan tatapan kosong. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak desa berusia 18 tahun benar-benar bisa mengucapkan kata-kata ini. Yang paling mengejutkannya adalah ketika Lin Yan mengatakan ini, sepertinya ada api emas menari-nari di kedalaman mata Lin Yan. Memanggil. Saat berikutnya, Lin Yan juga pergi dari sini. Setelah Lin Yan pergi, Tangsi melihat ke langit dan menghela nafas sedikit. Tuan Tua Paviliun Sen, tolong lindungi murid-murid saya. Dalam hidup ini, saya akan membuat Paviliun Sen makmur. Kental, dia berdiri sendirian di puncak utama, memegang tanda di tangannya, yang merupakan perintah pembunuhan. Token ini sangat sederhana dan sederhana. Bagi orang awam, ini terlihat seperti besi hitam berkarat. Tapi saat Lin Yan memadatkan sebuah rune, perintah pembunuhan tiba-tiba berubah dari berkarat menjadi berkilau.
Di tengahnya terdapat karakter kuno. Kata ini persis dengan kata membunuh. Di kota Dongling, murid dari sekte pembunuh darah datang dan temui Lin Yan sekali lagi memberikan tanda, mencetaknya pada perintah pembunuhan, dan kemudian berteriak pada perintah tersebut. Dalam sekejap, cahaya perintah pembunuhan menyebar ke seluruh kota Dongling dengan warna yang tidak bisa dilihat orang biasa. Waktu berlalu dengan lambat, dan Lin Yan tidak terburu-buru, duduk bersila di dojo Gunung Xiandao. Saat malam tiba, malam perlahan semakin dalam. Daerah ini benar-benar sunyi. Hanya energi spiritual yang secara bertahap menjadi lebih kuat, dan hari ketika Gunung Xiandao hancur jelas semakin dekat. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul. Mereka sepertinya terhubung dengan malam, dan ketika mereka tidak bergerak, nafas mereka seolah hilang. Jika mereka bergerak, mereka akan penuh dengan niat membunuh, seolah-olah mereka sedang berjalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Berapa banyak dari kalian yang tersisa di kota Dongling dari sekte pembunuh darah? Pada saat ini, Lin Yan berkata dengan lembut, menatap 3 orang di depannya. Dan aku. Setelah Lin Yan selesai berbicara, sosok lain datang. 3 orang yang tersisa tidak lemah auranya, tetapi dibandingkan dengan pendatang baru, mereka jauh lebih rendah. Karena orang ini sebenarnya adalah seorang kultivator di alam abadi setengah langkah. Meski begitu, Lin Yan masih mengerutkan kening. Ini adalah sekte pembunuh darah. Mengapa hanya ada sedikit orang? Temui Master Sekte. Melihat Lin Yan, keempat orang itu segera berlutut. Master Sekte. Lin Yan terkejut. Orang yang mendapat perintah pembunuhan ini adalah pemimpin dari sekte pembunuh darah. Kata kultivator alam abadi setengah langkah. Apakah dia pemimpin sekte dari sekte pembunuh darah di kota Dongling? Atau pemimpin sekte dari sekte pembunuh darah di wilayah kekaisaran? 3 lainnya tidak menjawab. Hanya kultivator alam abadi setengah langkah yang berkata, dia adalah pemimpin sekte pembunuh darah di seluruh alam spiritual. Bagi alam Tiangen, memegang token ini hanya dapat dianggap sebagai yang lebih tua dari alam abadi. Sekte pembunuh darah. Lin Yan mengangguk, lalu berkata, Anda tidak bertanya dari mana perintah pembunuhan ini berasal, terlepas dari identitas saya. Orang biasa tidak dapat mengaktifkan perintah pembunuhan, kamu adalah pemilik token tersebut. Darah sekte pembunuh tidak pernah bertanya tentang asal-usul dan asal-usulnya, apalagi dari mana token itu berasal. Mulai hari ini, kamu adalah pemimpin sekte pembunuh darah di alam spiritualku. Kata setengah langkah kultivator alam abadi. Mendengar ini, senyuman di sudut mulut Lin Yan menjadi semakin tebal. Sekte pembunuh darah masih seperti ini. Jika sekte lain yang memanggil orang sekuat itu, perintah pembunuhan pasti sudah dicabut sejak lama, bukan? Sekarang, apakah kalian berempat satu-satunya murid sekte pembunuh darah yang tersisa di kota Dongling? Lin Yan bertanya. Masih ada beberapa orang, bahkan mereka yang kuat di alam pembunuhan abadi, tetapi mereka semua mundur dan seharusnya tidak merasakan cahaya dari perintah pembunuhan ini, kata penggarap alam pembunuhan abadi setengah langkah. Ya, Lin Yan juga mengangguk. Saat ini, hampir semua pembudidaya di alam pembunuhan abadi sedang mundur, berharap untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Meski hanya 4 orang ini yang datang, kepercayaan diri Lin Yan menjadi lebih kuat. Setelah membuat pengaturan untuk mereka, keempat orang ini menghilang ke dalam kegelapan seperti malam, tanpa suara atau nafas, seperti bayangan, menjaga Lin Yan. Murid dari sekte pembunuh darah bukan hanya pembunuh terbaik di alam Tiangen, tetapi juga sangat setia. 3 hari kemudian, Yang Fu dan yang lainnya kembali, menambah vitalitas suasana Gunung Xiandao. Pada saat yang sama,
Lin Yan juga memberi mereka pil penyeberangan ilahi, dan sekarang ada lebih dari 40 pembudidaya alam ilahi di seluruh Gunung Abadi. Melihat pemandangan ini, Ge Wei, Jia Hou dan 4 orang lainnya tersentak. Mereka mengira Lin Yan sendirian. Namun hanya dalam beberapa hari, semuanya telah berubah. Dengan lebih dari 40 pembudidaya di alam dewa dan manusia, ditambah 15 binatang dewa, ini memang merupakan kekuatan yang sangat kuat. Tapi mereka juga menggelengkan kepala. Apa gunanya memiliki lebih banyak pembudidaya di alam dewa dan manusia? Sebuah sekte harus memiliki seseorang yang dapat menekan segala arah. Setidaknya kekuatannya harus mencapai tingkat dewa. Bahkan jika Lin Yan menjaga gunung yang ditinggalkan ini, pasti ada beberapa pembudidaya alam Raja Dewa, bukan? Sekarang sepertinya tidak ada. Besok, aku ingin melihat bagaimana kamu dibunuh. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihatnya. Lin Yan tersenyum tipis, dan tawa itu membuat tubuh Jia Hou gemetar. Pada malam ini, banyak praktisi berkumpul. Bahkan di kawasan pusat kota Dongling banyak orang yang datang. Di daerah sebelah barat kota Dongling, tiba-tiba ada beberapa wajah asing. Tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Karena semua orang tahu bahwa besok adalah hari di mana Lin Yan mendirikan sekte. Jika Lin Yan hanya berasal dari kerajaan pedesaan, dia tidak akan menarik perhatian banyak petani. Memang benar Lin Yan telah menyebabkan terlalu banyak masalah selama ini. Jia Yun, Ge Chen dan lainnya dibunuh untuk menyinggung Qin Hen. Rumor mengatakan bahwa Lin Yan membunuh banyak muridnya di pegunungan tempat kompetisi jimat pavilion ilahi diadakan, dan keluarga murid-murid itu juga datang dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, hal yang paling mengejutkan adalah Lin Yan benar-benar mengirimkan pesan melalui udara, mengatakan bahwa setelah Tiandian didirikan, dia akan mencari keadilan bagi siswa dari Akademi Kekaisaran Yuntun yang terbunuh di kota Dongling. Hal ini luar biasa. Kata-kata ini benar-benar menyinggung keluarga Gao, keluarga Dong, dan keluarga lainnya. Bagaimanapun, Gao Tang dari keluarga Gao, Dong Chunqiu dari keluarga Dong, dan lainnya membunuh siswa Akademi Spiritual Kerajaan Yunton yang dikeluarkan dari Akademi Abadi. Faktanya, perkataan Lin Yan bahkan lebih bermakna, yang berarti dia telah membentuk kebencian yang tidak dapat diselesaikan dengan keluarga Mo, keluarga Hua, dan keluarga Chu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa ketiga keluarga inilah yang ingin membunuh para siswa itu. Beberapa praktisi yang tidak ingin melihat siapapun mendirikan sekte juga datang ke sini. Untuk sementara waktu, kawasan ini menjadi sangat ramai. Orang tua, kamu tidak akan membawaku ke sini untuk menonton kesenangan, kan? Terlebih lagi, anak ini belum mendapat cukup banyak masalah di kerajaan Wonton, dan dia benar-benar datang ke sini untuk terus melakukannya. Mungkinkah dia benar-benar ingin menghancurkan penduduk kota Dongling? Semua orang menyinggung cahaya. Di bawah naungan malam, seorang lelaki tua jorok berbicara. Jika dilihat lebih dekat, orang ini adalah seorang penjudi tua. Dia akan mendirikan sekte besok, jadi dia harus mengirimkan hadiah, kan? Dan di depannya ada pembohong tua. Inikah sebabnya kamu menyeretku dari kota Zhongling, area pusat alam roh? Penjudi tua itu tercengang. Sko Ce, mereka masih berada di kota Zhongling sekarang, tapi pembohong tua ini mengatakan dia akan datang ke kota Dongling. Area pusat alam roh disebut Zhongjiang, dan kota terbesar disebut kota Zhongling. Dan ini Dongjiang, dan tempat ini disebut kota Dongling. Hanya ada satu kata antar kota, tetapi jaraknya lebih dari 1 juta mil. Namun bagi mereka, jarak sejauh itu bisa dilintasi hanya dengan menjentikkan jari. Tentu saja untuk ini, kata pembohong tua itu sambil tersenyum. Itu tidak benar.
Kita telah berada di kota Zhongling. Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang kota Dongling? Penjudi tua itu tiba-tiba berkata dengan ekspresi kental. Tentu saja ini hanya soal menghitung. Kata si pembohong tua. Ayolah, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak memahami buku abadi Tianji. Bahkan jika kamu memahaminya, itu tidak dapat dianggap hal seperti itu. Aura di tubuh anak laki-laki itu sangat aneh. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Orang lain bisa mengetahuinya. Penjudi tua itu menggelengkan kepalanya, jelas tidak mempercayainya. Buku rahasia keabadian surga tidak memiliki nama. Itu hanya buku seorang kaisar. Apa yang bisa disimpulkan? Tapi apa yang telah saya pelajari benar-benar dapat menyimpulkan rahasia surga dan menghitung keabadian. Itu adalah karya kebanggaan Kaisar Tianji Fang, dan kamu benar-benar meremehkannya. Penjudi tua itu menatap pembohong tua itu. Buku abadi Tianji, ditulis oleh Xiao Tianji, yang disebut Kaisar Tianji. Dia bahkan dikenal sebagai kaisar yang paling tahu tentang rahasia alam Tiangen. Kaisar yang begitu berbakat dan cerdas, yang mengetahui semua rahasia dunia terlarang, sebenarnya dibenci oleh pembohong tua di depannya. Hanya seorang kaisar yang hebat. Pembohong tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu langsung berjalan ke depan. Hanya penjudi tua yang kebingungan yang tersisa. Di hadapan kaisar, bisakah kamu menambahkan perkenalan belaka? Pada saat ini, penjudi tua itu juga mengerutkan bibirnya dan langsung menyusul pembohong tua itu, lalu berkata, apa asal-usul dan latar belakangmu? Sayangnya, pembohong tua itu tidak memperhatikannya sama sekali. Aku tahu, kamu pasti luar biasa. Bahkan aku tidak bisa melihatmu. Aku khawatir aku bukan tandinganmu. Mungkinkah kamu adalah seorang kaisar hebat yang tinggal di alam Tiangen? Kamu benar-benar mempermalukanku, kata pembohong tua itu. Mempermalukanmu. Saya menghapusnya. Kapan aku mempermalukanmu? Untuk mengatakan bahwa saya hanyalah seorang kaisar kecil, apalagi yang mempermalukan saya. Apakah saya hanya akan memiliki level yang begitu rendah? Kamu, penjudi tua itu kembali bingung saat ini. Orang tua, apakah kamu benar-benar pembohong? Kamu bahkan berbohong padaku. Semua orang tahu bahwa Kaisar Agung adalah orang terkuat di dunia. Pembohong tua ini jelas sedang membual saat mengatakan ini. Suatu hari nanti, jika kamu benar-benar datang ke hadapan seorang Kaisar Agung, kurasa kamu tidak akan berani mengucapkan kata-kata ini. Mungkin kamu akan takut setengah mati, kan? Penjudi tua itu mengikuti dan berkata. Tapi ekspresi pembohong tua itu tetap tidak berubah, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan Kaisar. Malam ini, Menara Divine Magpie di area ini sangat ramai. Ini adalah restoran besar di wilayah barat kota Dongling. Hidangan di dalamnya juga sangat kaya, menggunakan berbagai obat-obatan suci dan ajaib untuk menyiapkan hidangan, dan bahkan binatang suci dan mitos sebagai makanannya. Faktanya, selama Anda mampu membeli cukup banyak batu dewa dan batu abadi, Menara Divine Ke bahkan dapat membuat daging binatang abadi. Dan di sini, cahayanya bersinar, menggunakan kilau batu suci sebagai penerangannya, bersinar seperti siang hari. Latar belakang Menara Seng sangat besar, dan tidak ada yang berani mencuri dan menimbulkan masalah di sini. Menara Seng hanya melakukan bisnis semacam ini dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran antar kekuatan, sehingga banyak praktisi yang suka datang ke sini. Kalau begitu Lin Yan benar-benar mencari kematian. Mencari kematian adalah satu hal, tapi yang paling penting adalah hal ini sangat lucu. Seorang udik desa, baru berusia 18 tahun, di puncak alam suci, masih ingin belajar dari orang lain dan memulai sebuah sekte. Merekrut murid. Saya telah mendengar bahwa akhir-akhir ini,
kecuali orang-orang pedesaan yang berasal dari tempat yang sama dengan orang kampung ini, tidak ada praktisi lokal di kota Dongling. Siapa yang bodoh? Siapa yang akan pergi ke sana? Benar-benar ingin menjadi murid. Lin Yan, sungguh konyol berpikir bahwa seseorang tanpa latar belakang dan pengetahuan akan mendirikan sekte di gunung yang hancur. Petik 2. Menara Divine Magpie sudah tertawa. Terlalu banyak kultivator di sini yang menyebutkan masalah ini dengan ejekan. Saya pikir Lin Yan dapat mendirikan sekte itu. Saat ini, seseorang pria gemuk bertubuh besar itu berbicara. Banyak orang terkejut ketika mendengar ini. Segera, banyak orang memandang pria gemuk besar itu. Pria gendut, apakah kamu mencari kematian? Seseorang bahkan menatap pria gendut itu dan berteriak, dengan niat membunuh dalam suaranya. Lin Yan telah menyinggung terlalu banyak kekuatan dan terlalu banyak orang. Pada saat ini, lebih dari separuh orang di Menara Magpie Ilahi membenci Lin Yan. Sekarang ketika mereka membicarakannya, seseorang menentang mereka. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak marah? Mencari kematian. Maka kamu harus bisa membunuhku. Pria gemuk besar itu tidak panik sama sekali dan sangat tenang. Kalau begitu aku akan memberitahumu betapa kuatnya sekte King Yan kita. Pria ini mengumumkan sektenya, dan kemudian tiba-tiba mengambil tindakan. Ada kekuatan ilahi yang kuat di telapak tangannya. Telapak tangan berubah menjadi cakar elang. Aku ingin membunuh pria gemuk besar ini dengan satu cakar. Yang lain melihat pemandangan ini dan mencibir. Zeng, edisi, Hiko. Di mata mereka, pria gemuk bertubuh besar ini sama sekali tidak terlihat seperti pria kuat. Ledakan. Tetapi pada saat cakar elang jatuh, pria gemuk besar itu mengambil tindakan, dan dengan menjentikkan jarinya, hembusan nafas langsung ke arah praktisi sekte King Yan. Aura ini terkesan acak-acakan, namun nyatanya begitu dahsyat hingga mampu mematahkan cakar elang lawan seketika. Bang! Kemudian ketika nafas ini menimpa praktisi sekte King Yan, tubuh pria itu berubah menjadi kabut darah dengan letupan. Dan begitu pria gemuk besar itu menuangkan minumannya, kabut darah menghilang. Semuanya terlalu cepat. Tepat di bawah cahaya api kalsium karbida, biksu dari sekte King Yan menghilang dari dunia. Mendesis. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkesima. Mereka tidak menyangka pria gemuk bertubuh besar ini memiliki kekuatan seperti itu. Apakah orang ini mungkin setingkat Raja Dewa? Banyak orang diam-diam berdiskusi, tapi bagaimanapun juga, tidak ada yang berani menantangnya lagi. Kemudian pria gemuk besar itu menganggapnya membosankan, jadi dia membayar batu suci itu, bangkit dan meninggalkan Menara Magpie Ilahi. Semakin jauh kita melangkah, semakin redup cahayanya. Pria gemuk bertubuh besar itu segera berhenti dan berkata, "Kalian berdua, bisakah kalian keluar?" Petik 2. Dalam sekejap, dua sinar cahaya melesat langsung ke pria gemuk besar itu. "Bunuh aku, anggota sekte King Yan, dan kamu akan mati." Kedua pria itu berteriak, suara mereka dingin dan dingin, seperti ular berbisa. Tapi pria gemuk besar itu mencibir, "Apa maksudmu, sekte King Yan, bagiku, He Jiu?" Begitu dia selesai berbicara, kekuatannya meledak, dan kekuatan yang kuat menutupi kedua orang ini sepenuhnya. Merasakan kekuatan ini, ekspresi kedua orang itu berubah drastis. "Kamu, kekuatanmu sebenarnya." Sayangnya, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-katanya, mereka terbunuh sepenuhnya. Dan liontin giok penyimpanannya jatuh ke tangan He Jiu. Cek, itu memang dianggap sesuatu. Besok, saat kakak senior mendirikan sekte, itu bisa dianggap sebagai hadiah ucapan selamat. Di matanya, keahliannya diberikan kepadanya oleh seorang pembohong tua.
Bahkan kekuatan spiritualnya diturunkan dari pembohong tua. Sangat disayangkan sejak sekte Xuanjing, dia tidak dapat lagi menemukan jejak pembohong lama. Tapi dia selalu ingat instruksi pembohong tua itu. Selain itu, dia menganggap pembohong tua itu sebagai tuannya, dan merasa bahwa Lin Yan juga merupakan murid dari pembohong lama itu. Sekarang dia telah menghadapi peristiwa sebesar itu, dia tentu ingin pergi dan memberi selamat padanya. Oh, sepertinya kakak senior telah memprovokasi sekte musuh lainnya. He Jiu lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Qingyan tidak lemah di bidang ini. Dia membunuh para penggarap sekte ini. Saya kira jika orang-orang dari sekte ini tidak dapat menemukannya, mereka akan menyalahkan Lin Yan, bukan? Namun, He Jiu juga tersenyum dan berkata, meskipun kakak laki-laki ini kecil, dia telah menarik lebih dari 80 kekuatan jika tidak 100. Satu lagi sekte Qingyan seharusnya bukan apa-apa.